Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 488, di luar lembah penindasan pedang. Hadirin sekalian, pertemuan prinsip pedang sudah berakhir dan tuanku masih ada urusan lain yang harus diurus, jadi saya minta kalian semua untuk pergi sekarang, kata wanita berpakaian ungu yang menyambut kedatangan para ahli itu. Para ahli meninggalkan lembah tanpa ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Kami diminta untuk pergi. Sepertinya mereka tidak ingin kami tinggal lebih lama lagi. Jian Wushuang tersenyum. Ayo pergi, kata Jian Nantian datar. Kemudian, dia keluar dari lembah bersama Jian Wushuang. Su Ming yang tampan berdiri di titik tertinggi lembah, menatap sosok Jian Wushuang yang menjauh di kejauhan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Zizong. Su Ming berbicara. Yang mulia. Seorang pria berjubah ungu datang ke hadapannya. Ikuti Jian Wushuang. Begitu dia keluar dari lembah, bunuh dia dan bawa kembali pedang pembunuh jantung, perintah Su Ming dengan suara rendah. Baik, Yang Mulia. Pria berjubah ungu itu mengangguk hormat dan mulai mengikuti Jian Wushuang. Pedang pembunuh jantung adalah milikku. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dariku. Mata Su Ming sedingin es. Namun, di luar lembah, para ahli belum juga pergi. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Lihat, mereka berdua adalah Markis Wanlei dan Markis Nanyu. Tepat di luar pintu keluar, berdiri dua sosok dengan aura yang kuat. Mereka tidak lain adalah dua markuise dari sebelumnya. Para markis jelas sedang menunggu Jian Nantian. Mereka ingin membunuh Jian Nantian, tetapi karena takut membuat Su Ming marah, mereka menunggu sampai saat ini, ketika semua orang keluar dari lembah. Jian Wushuang dan Jian Nantian berjalan keluar lembah, berdampingan. Mereka segera menarik perhatian semua orang. Mereka keluar. Mengapa mereka bersama? Hal-hal menjadi menarik. Jika kita membunuh Jian Nantian, kita akan mendapatkan dua senjata Dao, satu dari Jian Nantian dan satu dari Markis Suefeng. Sedangkan untuk Jian Wushuang, dia telah menguasai pedang pembunuh jantung dan bahkan menggabungkan 3 jiwa pedang, yang merupakan pertama kalinya seseorang mencapainya dalam seluruh sejarah kita. Dia pasti memiliki beberapa rahasia besar. Jika kita dapat membunuhnya, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Para ahli yang menunggu memperhatikan Jian Wushuang dan Jian Nantian dengan sangat cermat. Di mata mereka, keduanya bagaikan harta karun berjalan dan membunuh salah satu di antara mereka bisa sangat menguntungkan mereka. Jian Wushuang dan Jian Nantian melihat Markis Wanlei dan Markis Nanyu saat mereka keluar dari lembah. Mereka menunggumu. Jian Wushuang menatap Jian Nantian dengan penuh arti. Hanya 2 udang, kata Jian Nantian dengan nada mengejek. Dia membenci kedua bangsawan itu meskipun mereka adalah pakar terkemuka di negeri ini. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil satu? Jian Wushuang bertanya kepada ayahnya sambil tersenyum. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius para markuise. Baiklah. Jian Nantian mengangguk. Aku akan membawa Markis Wanlei dan kau akan mengurus Markis Nanyu. Tidak masalah. Jian Wushuang dan Jian Nantian menyerbu ke arah target mereka seperti 2 cahaya yang mengalir. Tatapan mata mereka tertuju pada Jian Nantian, sehingga Markis Wanlei dan Markis Nanyu langsung menyerbu ke depan saat mereka melihat Jian Nantian bergerak. Jian Nantian, pergilah ke neraka. Markis Wanlei yang pemarah itu meraung. Simpan kata-katamu. Jian Nantian tetap acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan sudah dalam jangkauan pertempuran jarak dekat. Markis Nanyu, lawanmu adalah aku. Suara Jian Wushuang bergema. Bayangan pedang yang samar muncul, memotong ruang di depan Markis Nanyu dan memaksanya untuk bertahan. Markis Nanyu mengeluarkan pedang yang diselimuti esensi pisau dan dengan santai menangkis bayangan pedang itu. Nak, kau berani melawanku. Markis Nanyu menatap Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Sang Markis telah menyaksikan bagaimana Jian Wushuang menggabungkan ketiga jiwa pedangnya dan memperoleh pedang pembunuh jantung, tetapi dia tidak percaya dia mampu memiliki senjata sakti seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada Jian Wushuang atau pedang pembunuh jantung. Aku telah mendengar tentang 72 Markis sejak aku memasuki Tanah Suci, tetapi aku belum pernah memiliki kesempatan untuk melawan Markis sungguhan sampai sekarang, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Bertarung denganku. Sementara kau hanya berada di alam Sein. Markis Nanyu melirik Jian Wushuang dengan pandangan menghina. Meskipun penampilannya sangat baik di dalam lembah, itu tidak mengubah fakta bahwa Jian Wushuang masih berada di alam suci. Adapun Markis Nanyu, dia berada di alam 7 awan, jadi dia mengira Jian Wushuang gila karena bertarung dengannya. Nak, karena kau sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu dan menerima pedang pembunuh jantungmu. Saat kata-kata Markis Nanyu jatuh, dia berubah menjadi bayangan. Astaga, plus. Jian Wushuang hanya melihat bayangan yang sulit dipahami berkelebat dengan kecepatan tinggi, tetapi dia dapat merasakan hawa pembunuhan yang dahsyat mengelilinginya.
Dia menyipitkan matanya, siap menggunakan pedang pembunuh 3 kali yang sudah ada di tangannya. Seorang markis di alam 7 awan tidak pantas menghadapi pedang pembunuh jantung. Gumam Jian Wushuang. Di belakangnya, seberkas cahaya keemasan mulai melonjak saat hantu jiwa pedang emas raksasa terwujud. Hantu yang tingginya lebih dari 50 meter itu muncul sekali lagi. Esensi pedang yang luar biasa segera menyapu area tersebut. Kalau saja sebelum Jian Wushuang memasuki lembah penindasan pedang, dia pasti sudah melarikan diri saat berhadapan dengan seorang markis. Namun, keadaan di lembah telah berubah. Dia telah mengalami penghormatan 1000 pedang dan kekuatannya telah meroket. Selain memadatkan 7 tanda asal pembantaian, dia juga berhasil menggabungkan jiwa pedangnya. Dia dapat mengetahui bahwa, meskipun dia sekarang hanya memiliki 1 hantu jiwa pedang, hantu emas ini lebih kuat daripada 3 hantu sebelumnya yang digabungkan dan dapat memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat jiwa pedang baruku. Jian Wushuang menjilat bibirnya. Ruang di depannya terbelah saat pedang Markis Nanyu mendekat.